Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Ima Suryani, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi teks prosedur. Teks prosedur yang kita bahas pada kali ini yaitu tentang pengertian, karakteristik, jenis, dan strukturnya. Namun, sebelum saya sampaikan pengertian atau materi lainnya, akan saya sampaikan tujuan dari pembelajaran materi teks prosedur. Tujuan dari pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menyimak informasi yang disajikan dalam teks prosedur secara kritis. Yang kedua, memahami karakteristik teks prosedur. Dan yang ketiga, mengetahui jenis dan struktur teks prosedur dengan baik. Baiklah, sebelum kepada pengertian, saya akan tampilkan gambar supaya kalian ada gambaran apa itu yang dimaksud dengan teks prosedur. Perhatikan gambar yang saya tampilkan. Baik, gambar yang saya tampilkan di situ menjelaskan tentang tata cara atau proses pembuatan sebuah makanan, yang mana hanya ada 4 tahapan yang tercatat dalam proses pembuatan makanan tersebut. Dan saya yakin kalian semua pernah melakukan proses pembuatan mie instan. Baik, semoga dengan gambar yang Ibu tampilkan kalian bisa sedikit memahami apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Baik, kita lanjutkan. Masuk kepada materi atau pembahasan. Pengertian teks prosedur adalah, menurut Rahman, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Atau dapat disimpulkan bahwa teks prosedur merupakan serangkaian petunjuk, tahapan, langkah, atau cara yang harus dilakukan atau dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, pembahasan kita yaitu tentang karakteristik teks prosedur, yang mana teks prosedur memiliki 6 karakteristik. Yang pertama yaitu berisi langkah-langkah kerja. Pada bagian ini, teks prosedur berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan suatu pekerjaan. Langkah atau pekerjaan tersebut tentu dijelaskan secara urut. Lalu, karakteristik yang kedua adalah bersifat informatif. Apa itu bersifat informatif? Bersifat informatif adalah di mana teks prosedur berisi sebuah informasi atau menyampaikan informasi kepada pembacanya, atau informasi tersebut berupa langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga dalam teks prosedur adalah menyajikan informasi yang bersifat objektif. Kenapa harus menyajikan informasi yang bersifat objektif? Karena informasi yang disampaikan kepada pembaca harus bersifat benar, nyata adanya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut, karakteristik yang keempat yaitu menyajikan informasi secara terperinci. Kenapa harus terperinci? Karena pada teks prosedur berisi penjelasan secara terperinci mengenai langkah atau tahapan melakukan suatu pekerjaan. Hal ini bertujuan agar para pembaca dapat mempraktikkan langkah-langkah tersebut dengan benar tentunya. Lanjut, karakteristik yang kelima yaitu menggunakan pola kalimat perintah. Mengapa teks prosedur harus menggunakan atau memiliki karakteristik menggunakan pola kalimat perintah? Karena dalam teks prosedur banyak menggunakan kalimat imperatif, karena teks tersebut berisi perintah atau petunjuk untuk melakukan suatu pekerjaan. Contohnya, kata yaitu masukkanlah. Biasanya dalam bentuk kalimat, masukkanlah air itu ke dalam panci yang sudah disiapkan. Nah, di situ terdapat kata perintah yaitu masukkanlah. Baik, selanjutnya karakteristik yang terakhir yaitu bersifat universal. Teks prosedur itu bersifat universal. Kenapa? Karena
Teks prosedur itu bersifat universal karena informasi yang disampaikan dalam teks prosedur itu bersifat umum. Artinya, informasi tersebut tidak hanya berlaku untuk satu daerah, tapi juga berlaku untuk daerah yang lainnya. Baik, itulah tadi 6 poin karakteristik yang terdapat dalam teks prosedur. Selanjutnya, jenis teks prosedur. Dalam teks prosedur memiliki 3 jenis. Yang pertama disebut dengan teks prosedur yang berjenis sederhana. Kenapa dikatakan sebagai sederhana? Sebab dalam teks prosedur sederhana ini hanya memiliki 1-4 tahapan saja, karena hanya hal-hal yang penting atau langkah-langkah yang penting saja yang dicantumkan di dalam teks prosedur tersebut. Contohnya, cara membuat mie instan yang tadi sudah Ibu tampilkan gambarnya. Selanjutnya teks prosedur atau jenis teks prosedur kompleks. Yang mana tentu teks prosedur kompleks berbeda dengan teks prosedur sederhana. Kenapa? Karena teks prosedur kompleks memiliki rincian atau tahapan-tahapan yang cukup banyak atau lebih dari 1, 4, dan 5. Contohnya dalam membuat SIM atau KTP. Selanjutnya yang terakhir, jenis teks prosedur ada di dalam jenis teks prosedur protokol. Beberapa tentu berbeda dengan jenis teks prosedur sederhana dan juga teks kompleks, yang mana tahapan demi tahapannya dilakukan secara berurutan. Sedangkan teks prosedur protokol, susunan dan urutannya atau tahapannya bisa dilakukan secara bolak-balik atau tidak berurutan, namun tetap memiliki atau memberi hasil atau hasil akhir yang sama. Baik, itulah tadi bagian dari jenis teks prosedur. Selanjutnya kita masuk kepada materi struktur teks prosedur, di mana struktur ini adalah urutan dalam pembuatan teks prosedur. Yang harus kita pahami dalam membuat teks prosedur, yaitu kita harus memiliki susunan atau struktur yang pertama, yaitu pernyataan umum atau tujuan. Yang mana pada bagian ini merupakan pengantar topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Lalu yang kedua, struktur teks prosedur adalah alat dan bahan atau material, yang mana di sini menjelaskan tentang bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan di dalam teks prosedur yang kita buat. Selanjutnya, struktur yang ketiga, yaitu langkah-langkah atau petunjuk. Yang biasanya bagian ini berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan petunjuk kerja yang diuraikan secara terperinci untuk mencapai tujuan atau hasil akhir yang diinginkan. Umumnya, bagian ini disajikan dalam bentuk pernomoran atau poin-poin, namun ada juga dalam bentuk teks narasi. Yang terakhir yaitu struktur di dalam teks prosedur adalah penutup atau kesimpulan. Tahapan ini berisi simpulan mengenai tahapan atau prosedur kerja yang telah dikuasai oleh penulis atau pembaca, namun bagian ini bersifat opsional, yang mana boleh ada dan boleh tidak ada di dalam sebuah teks prosedur. Baik, itu penjelasan dari pengertian, karakteristik, jenis dan juga struktur teks prosedur. Semoga dapat dipahami, namun jangan lupa sering-seringlah mengulang kembali materi yang sudah disampaikan oleh Ibu dan lainnya. Baik, kesimpulan dari materi hari ini yaitu di mana pengertian dari teks prosedur, karakteristik yang terdiri dari 6 poin, jenis teks prosedur yang terdiri dari 3 poin, dan yang terakhir adalah struktur yang terdiri dari 4 poin. Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Semoga bisa memberi pengetahuan baru untuk kalian dan jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.